Tak dapat kupungkiri, setiap kali aku membuka lembaran lama sejarah Nahdlatul Ulama, menjelang usia 1 abadnya yang megah itu, selalu ketemukan sebuah ruang yang retak, sebuah lubang gelap yang belum terisi. Nama-nama ketua umum dari masa ke masa, beberapa di antaranya masih menggantung seperti bayang-bayang yang belum menemukan tubuhnya, profil yang belum utuh, tahun yang belum pasti, dan di antara semua yang samar itu, ada satu nama yang berdiri seperti siluet yang diabaikan sejarah. Kiai Haji Muhammad Nur, atau dalam beberapa literatur ditulis Ahmad Nur. Khairil Anam menuliskannya dalam bukunya Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama tahun 1985. Saifullah Maksum dalam Karisma Ulama tahun 1998 turut mengabadikan namanya. Namun tetap saja, sang tokoh ini tegak bagai bayangan jauh di lorong sejarah. Disebut tetapi tak pernah diungkap. Disebut menggantikan Haji Hasan Kipo sebagai Ketua Umum HBNO setelah Muktamar keempat NU di Semarang pada 1929. Padahal sejarah lain mencatat bahwa Hasan Kipo masih memimpin hingga Muktamar ke-9 di Banyuwangi tahun 1934. Bahkan terpilih kembali sebelum wafat beberapa waktu kemudian. Abu Bakar Aceh dalam catatan klasiknya Sejarah Hidup Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim 1957 memberikan petunjuk penting pada Muktamar ke-9 itu. Ia menulis bahwa Haji Hasan Kipo diganti oleh Kiai Haji Muhammad Nur, sementara Kiai Haji Mahfud Siddiq diperbantukan sebagai Wakil Presiden PBNU. Di titik inilah nama Kiai Haji Muhammad Nur muncul samar tetapi nyata. Namun setelah itu jalan tertutup kabut. Kiprahnya, perjalanan hidupnya, perannya dalam pusaran sejarah NU. Semua seperti serpihan yang harus dipungut satu persatu dari arsip tua, majalah lawas, dan laporan resmi yang sebagian telah menguning dimakan waktu. Dan di dalam kesenian itulah aku mulai menelusuri. Dari kegelapan informasi itu, satu demi satu fragmen mulai bersinar. Arsip komunitas Pegon mencatat, ia hadir pada Muktamar ke-11 NU di Banjarmasin, 9 Juni 1936, sebagai utusan Hufbestur Nahdlatul Ulama. Bersama nama-nama besar seperti Kiai Haji Abdul Wahab, Kiai Haji Abdurrahman, Haji Dahlan, dan Muhammad Atim. Sepulang dari Banjarmasin, ia melakukan tur daerah. 15 Agustus 1936, ia bersama Muhammad Iskandar dari Malang mewakili HBNO menghadiri kegiatan di Jember. Keesokan harinya didampingi Kiai Haji Mahfud Siddiq yang tercatat sebagai Ketua ANO Cabang Jember. Ia melanjutkan perjalanan dakwah dan konsolidasi ke Banyuwangi. Tahun berikutnya, 1937, pada Muktamar ke-12 di Malang, Kiai Haji Mahfud Siddiq terpilih sebagai Ketua Tanfidiyah HBNO. Namun, posisi ini tidak menyingkirkan Kiai Haji Nur. Ia tetap berada dalam jajaran pengurus Tanfidiyah. Sebuah penanda bahwa posisinya bukan sekedar formalitas, melainkan bagian dari inti struktur organisasi. Pada 1938, ia menghadiri konferensi konsul daerah NU di Pasuruan sebagai perwakilan HBNO. Sementara dalam majalah berita Nahdlatul Ulama, namanya kembali muncul
Ia menandatangani maklumat HBNO tentang dukungan NU terhadap gagasan Indonesia berparlemen pada sidang Kongres Rakyat Indonesia 23 sampai 25 Desember tahun 1939. Ia menandatangani dokumen itu sebagai bagian dari Tanfidiyah bersama Ahmad Dijat. Surat resmi HBNO tertanggal 9 Dzulhijjah 1358 Hijriah atau 19 Januari 1940 ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Isinya permohonan agar madrasah-madrasah NU dibebaskan dari pajak loonbelasting. Di situ tertulis jelas, Ketua Muda HBNO, Kiai Haji Muhammad Nur. Penulis atau sekretaris, Ahmad Dijat. Sebuah pangkat yang mengukuhkan posisinya dalam kepemimpinan NU pada masa yang penuh tekanan kolonial. Tahun 1940, Muktamar ke-15 di Surabaya kembali menegaskan posisi penting Kiai Haji Muhammad Nur. Ia menjadi Hufkasir, bendahara utama dalam kepanitiaan Muktamar, dibantu oleh Muhammad Nuraji. Dari Muktamar itu pula tersusunlah kepengurusan HBNO untuk periode 1940 sampai 1943. Ketua, Kiai Haji Mahfud Siddiq. Ketua Muda, Kiai Haji Muhammad Nur. Penulis umum, Abdul Aziz Dijar. Ini adalah masa genting, masa ketika Jepang datang pada 1942, menyapu tatanan lama, memenjarakan para ulama yang menolak melakukan Seikirai, penghormatan kepada Kaisar Jepang. Di antara mereka adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Mahfud Siddiq. Dalam kekosongan kepemimpinan itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengambil alih sebagai ketua besar dan Kiai Haji Muhammad Nur sebagai ketua muda naik menggantikan peran Kiai Mahfud Siddiq dalam menjalankan kepemimpinan HBNO. Setidaknya sampai dua tokoh ini dibebaskan pada 18 Agustus 1942. Pada masa Jepang, NU sempat divakumkan. Muktamar tidak dapat dilaksanakan. Struktur organisasi tidak bergerak. Dalam keheningan tekanan kolonial itulah, peran Kiai Haji Muhammad Nur menjadi penting. Namun, sekaligus makin tersembunyi dari catatan resmi. Ia seperti bekerja dalam senyap, menjaga bara organisasi ketika api besar tidak boleh menyala. Pada 1944, duka besar menyelimuti NU. Kiai Haji Mahfud Siddiq wafat dalam usia 38 tahun. Ia pergi meninggalkan kekosongan yang sulit terisi. Namun, apakah setelah wafatnya sang ketua, Kiai Haji Muhammad Nur kembali naik menggantikan? Tidak ada catatan yang memastikan. Muktamar ke-16 1945 dan Muktamar ke-17 1946 tidak mencantumkan namanya. Buku-buku modern menyebut bahwa Ketua Umum PBNU setelah itu adalah Kiai Haji Nahrawi Thohir, tetapi tanpa rujukan otoritatif. Sumber-sumber formal tak menyebutkan peran Kiai Haji Muhammad Nur setelah periode itu. Seakan-akan sejarah menutup pintunya.
Seakan-akan sang kiai beranjak ke balik tirai, memilih diam dalam kerja-kerja pengabdian yang tak perlu ditulis. Dan jejak itu pun terputus. Tak ada lagi arsip yang menyebut namanya. Tak ada catatan kepengurusan, tak ada maklumat, tak ada sidang organisasi. Yang tersisa hanyalah kabar lirih bahwa ia wafat pada 19 Februari 1962 dan dimakamkan di TPU Pegirian, Surabaya. Ia tak dikaruniai putra kandung. Ia mengangkat 3 anak Kiai Haji Usman Al-Ishaqi, Kiai Haji Fatan, dan Kiai Haji Abdurrahman Matori. Dari merekalah sebagian cerita tentang dirinya mengalir. Kini ketika aku memandang kembali potongan-potongan sejarah itu, aku merasa sedang meraba mozaik yang retak. Ada bagian yang hilang, ada kepingan yang belum diketemukan. Namun satu hal yang tak terbantahkan, bahwa Kiai Haji Muhammad Nur adalah bagian dari detak jantung awal NU. Meski tak semua catatan sejarah memberinya tempat. Ia hadir dalam muktamar-muktamar penting. Ia menandatangani maklumat, surat resmi, dokumen perlawanan terhadap kebijakan kolonial. Ia memegang jabatan strategis sebagai Ketua Muda HBNO. Ia mengemban amanah kepemimpinan pada masa pendudukan Jepang ketika NU diguncang penangkapan dan pembatasan gerak. Namun ia tetap sunyi. Sejarah seperti menyimpannya dalam laci yang terkunci. Dan kini ketika NU melangkah menuju 1 abad, ketika para peneliti, sejarawan, dan penggerak organisasi kembali menyibak lembaran lama itu, kita menemukan namanya lagi. Bukan sebagai bayang samar, tetapi sebagai bagian dari tubuh sejarah yang mesti diberi tempat. Di titik inilah monologku berakhir. Dan di titik inilah suara Kiai Haji Muhammad Nur harus dimulai kembali. Agar celah gelap sejarah itu tidak dibiarkan kosong. Agar nama yang selama ini tenggelam kembali terucap dalam ruang terang. Agar generasi mendatang tahu bahwa sejarah NU dibangun bukan hanya oleh tokoh-tokoh yang terkenal, tetapi juga oleh mereka yang bekerja dalam senyap, seperti Kiai Haji Muhammad Nur.